Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ikhram. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dengan judul jenis dan format naskah dinas. Dalam hal ini saya beranggotakan dengan Nur Sayyidah, Hasanah, dan Pitasari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari naskah dinas. Naskah dinas adalah suatu komunikasi tulis yang berguna sebagai alat komunikasi oleh badan kedinasan yang dibuat atau yang dikeluarkan langsung oleh pejabat yang berwenang di sebuah lingkungan instansi pemerintah yang berguna sebagai penyelenggaraan tugas pemerintah. Selain itu juga, naskah dinas juga dapat diartikan sebagai suatu informasi secara tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan di lingkungan ANRI yang berguna dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. B. Jenis naskah dinas dan format penulisan naskah dinas. Jenis-jenis naskah dinas ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, naskah dinas arahan. Yang kedua, naskah dinas korespondensi. Yang ketiga, naskah dinas khusus. Dan keempat, naskah dinas lainnya. 1. Naskah dinas arahan. Dalam sebuah penulisan naskah dinas arahan ini terdiri dari naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan. Naskah dinas pengaturan sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini yaitu susunan yang terdiri atas peraturan, instruksi, standar operasional prosedur administrasi pemerintah, dan surat edaran. B. Naskah dinas penetapan yaitu sebuah susunan yang berbentuk sebuah keputusan. Yang C. Naskah dinas penugasan. Dalam hal ini disusun dalam sebuah bentuk surat perintah. Dalam hal ini peraturan juga tersusun menjadi beberapa sebagai berikut, yaitu susunan bagian kepala, yang kedua susunan bagian batang tubuh, yang ketiga susunan bagian kaki. 2. Naskah dinas korespondensi. Naskah dinas korespondensi ini dibagi menjadi 2, di antaranya A. Naskah dinas korespondensi intern yang terdiri atas nota dinas, memorandum, lembar disposisi, dan surat undangan intern. Sedangkan naskah dinas korespondensi ekstern terdiri atas surat dinas dan surat undangan ekstern. A. Naskah dinas korespondensi internal. Nota dinas. Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. 1. Susunan surat dinas kepala meliputi kop naskah dinas, nota dinas, kata nomor, singkatan YTH, kata dari, kata hal, kata tanggal. 2. Susunan batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembukaan, isi dan penutup, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Ketiga, bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan pejabat, nama pejabat, dan tembusan. B. Naskah dinas korespondensi eksternal terdiri atas surat dinas dan surat undangan eksternal. Dilihat dari pengertiannya adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal
Susunan surat dinas bagian kepala meliputi beberapa sebagai berikut. Kop surat dinas, nomor, sifat, lampiran, dan hal, tempat dan tanggal pemburatan surat. Kata YTH, alamat surat. Susunan surat dinas bagian batang yang terdiri dari alinea, pembukaan, isi, dan penutup. Susunan surat dinas bagian kaki yang meliputi beberapa sebagai berikut, yaitu nama jabatan, tanda tangan pejabat, nama lengkap pejabat, stempel atau cap dinas, tembusan yang memuat nama jabatan penerima, dan distribusi surat ini disampaikan kepada penerima yang berhak. 3. Naskah dinas khusus. Naskah dinas khusus ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, surat perjanjian. A. Surat perjanjian dalam negeri. Kerjasama perjanjian dalam negeri antar instansi baik di pusat maupun daerah dibentuk dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama. Susunan bagian kepala, susunan bagian batang, susunan bagian kaki. B. Surat perjanjian internasional. Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Surat kuasa. Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum atau kelompok orang atau perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka kedinasan. 3. Berita acara. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan. 4. Surat dinas keterangan. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi, hal atau seseorang untuk menyampaikan kedinasan, wewenang, pembuatan, dan penandatanganan. 5. Surat pengantar. Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengatur atau menyampaikan barang atau naskah. Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 6. Pengumuman. Pengumuman adalah surat naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat atau pegawai dalam instansi atau perseorangan dan golongan di dalam atau di luar instansi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu. Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat tata cara pelaksanaan teknis suatu peraturan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat naskah dinas. Dalam hal ini, sebelum menyusun naskah dinas, perlulah diperhatikan syarat-syarat dalam penyusunannya, meliputi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat ketelitian. Dalam menyusun naskah dinas, harus tercermin ketelitian dan kecermatan dapat dilihat dari segi bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Kecermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Yang kedua yaitu kejelasan naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan aspek fisik dan materi. Yang ketiga yaitu singkat dan padat. Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap. Yang keempat yaitu logis dan meyakinkan. Naskah dinas harus runtut dan logis yang berarti bahwa penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah dinas. Yang kelima yaitu terdapat pembakuan. Naskah dinas harus taat mengikuti aturan yang baku, yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan baik dilihat dari sudut format,
maupun dari penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas. Apabila kelima syarat di atas tidak terpenuhi atau tidak terlaksana, maka dalam penulisan naskah dinas ini tidaklah atau tidak boleh untuk diedarkan.